Mari kita berjaga-jaga, supaya Tuhan tidak datang seperti pencuri tiba-tiba. Mari kita baca bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dan bagaimana Dia akan turun lagi di masa depan? Mari kita baca. Kalian harus mengenakan ikat pinggang. Lambamu harus dinyalakan seperti hamba yang menunggu kedatangan tuannya dari pesta pernikahan. Supaya ketika Tuhan kembali dan mengetuk pintu, segera bukakan pintu untuknya. Saat Tuhan melihat hamba-hambanya yang setia menunggu, hamba itu berbahagia. Aku benar-benar memberitahumu. Tuhan akan memanggil mereka bersama-sama. Mengenakan ikat pinggang lalu melayani tuannya sendiri, atau pada penggalan kedua malam tiba, atau pada penggalan ketiga malam tiba. Ketika dia melihat hamba-hamba yang berjaga dan menunggu seperti itu, maka hamba-hamba itu diberkati. Ada satu hal yang harus kalian pahami. Jika pemilik rumah tahu kapan pencuri datang di malam hari, maka ia akan terus berjaga-jaga, agar pencuri tidak bisa menggali jalan masuk ke rumah. Demikian pula, kalian harus selalu siap. Karena pada saat yang tidak kalian duga, Tuhan akan datang tiba-tiba. Tuhan Kristus berkata bahwa hal ini jelas menunjukkan bahwa di masa depan Dia akan datang seperti seorang tukang sembelih. Dalam catatan tertulis juga dikatakan, "Lihat, aku akan datang seperti apa." Jadi, orang seperti apa yang berjaga-jaga? Dia berkata, dan memberikan sebuah perumpamaan. Misalnya, ketika Tuhan pergi menghadiri pesta pernikahan. Namun, ia akan kembali pada tengah malam. Jika Tuhan itu kembali dan mengetuk pintu, hamba itu segera membuka pintu, maka ia berbahagia. Jelas itu hanyalah sebuah perumpamaan. Kita hanya dapat berkata, berjaga-jagalah dan menunggu, tanpa tertidur atau tidur. Sama seperti di malam pertama. Saudara-saudara, berjaga-jagalah dengan waspada. Hari demi hari, siang dan malam, kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan segenap hati dan tenaga untuk membangun kerajaan Allah. Membangun Israel milik Tuhan. Orang seperti itulah yang berjaga-jaga. Maka ia pun berjaga-jaga. Ketika Tuhan datang, dia melihat betapa tekunnya orang-orang ini. Mereka telah diberkati. Benar-benar dianugerahi berkat, bukan? Tentu saja, ketika Tuhan memimpin. Sebenarnya berbicara tentang seorang saudara di masa depan yang disebut mempelai pria. Yang mewakili Kristus, Tuhan. Kemudian pemimpin berkata, mempelai pria telah datang. Cepatlah keluar untuk menyambutnya. Jadi, mempelai pria di sini adalah Tuhan. Sebenarnya, dia juga adalah saudara seiman. Telah ditetapkan bahwa saudara seiman adalah mempelai pria. Di masa depan, saudara seiman. Setelah mereka berkorban dan dibangkitkan ke surga, beberapa orang masih akan berada di bumi. Lalu, kapan mereka akan dijemput? Yaitu ketika terdengar suara, mempelai pria telah datang. Cepatlah keluar untuk menyambutnya. Inilah karena saudara seiman telah berkorban. Mereka pergi ke surga untuk memperoleh kekuasaan kerajaan. Mendapatkan otoritas yang diberikan oleh Bapa. Kemudian mereka akan datang untuk mengumpulkan tubuh-tubuh yang merupakan milik saudara seiman. Di antara mereka, dikatakan ada yang bijaksana dan ada yang bodoh. Perawan yang bijaksana membawa lampu dan menyiapkan cukup minyak. Sedangkan perawan yang bodoh membawa lampu tapi tidak menyiapkan minyak. Yang bodoh tak siapkan minyak. Ini menunjukkan bahwa orang itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan seringkali menjadi lemah. Menyiapkan minyak menunjukkan bahwa orang ini, saudara-saudara surgawi. Sedangkan saudara-saudara perempuannya senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Selalu berjaga di altar emas. Siang dan malam mengabdi dengan setia. Kemudian selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Sering memuji Tuhan dengan nyanyian. Orang seperti itulah perawan yang bijaksana. Maka kita seharusnya, sebelum bulan Mei tahun depan, telah membangun 144.000 lagu. Kita harus mengubah lagu-lagu itu menjadi 2.880. Dengan setiap shift berisi 50 lagu. Sehingga total ada 2.880 nyanyian pujian. Lalu, dengan begitu banyak mazmur pujian ini, cukuplah bagi kita untuk beribadah selama 120 hari. 120 hari itu sendiri adalah sepertiga dari 12 bulan. Memang ada begitu banyak nyanyian pujian. Siang dan malam, orang-orang terus melayani Tuhan di pelataran emas dan di mezbah. Banyak orang pun terbangun karenanya. Jika kita tetap waspada seperti ini, maka ketika Tuhan datang, kita akan berbahagia. Ketika mempelai pria datang, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga dengan sukacita. Namun, ketika manusia telah penuh, pintu kerajaan surga akan ditutup. Berikut berkat bagi yang waspada. Orang yang tidak waspada akan mengalami celaka. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.